Selamat datang di acara Ekonomi Indonesia. Stop pengangguran, hadirkan penghasilan. Sebagai generasi Z yang peduli terhadap ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat, saya Muhammad Nabil Al-Rozak akan membahas mengenai industri keuangan non-bank. Perlu diketahui bahwa industri keuangan non-bank singkatnya itu adalah sebuah usaha yang bergelut di sebuah industri keuangan. Nah, nantinya IKNB ini akan menyalurkan sebuah dana kepada masyarakat Indonesia dan digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya dalam kehidupan. Di sini, saya telah menghadirkan bintang tamu yang nantinya akan memberikan informasi terkini mengenai IKNB. IKNB itu terdiri dari berbagai jenis. Ada perasuransian, dana pensiun, ada lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro. Dan mari kita sambut bintang tamu kita pada hari ini. Inilah dia. Selamat datang di Asia Ekonomi Indonesia. Stop pengangguran, hadirkan penghasilan. Kini kita telah mendatangkan bintang tamu spesial yang nantinya akan menemani kita semua berdiskusi mengenai industri keuangan non-bank yang berjenis lembaga jasa keuangan khusus. Marilah kita sambut. Selamat datang di acara Asia Ekonomi Indonesia. Stop pengangguran, hadirkan penghasilan. Nah, Sobat Asia sekalian, pastinya kita senang banget untuk bisa berdiskusi satu sama lain pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita perkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak tahu. Selamat datang di Asia dan silakan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Aisyah Firdativa. Oke, nama saya Ahmad Egil Safiullah. Nama gue Muhammad Farhan Pasha. Nama saya udah pasti kalian bisa tebak lah ya. Ya, dia adalah the famous boy in Semansa. Mari kita sambut Aji Cahyadi. Oke, guys, pastinya kita kan di sini sebagai generasi pemuda-pemudi bangsa harus sudah mengetahui nih apa yang dimaksud tentang ilmu ekonomi. Salah satunya adalah IKNB. Coba deh, Ekil terlebih dahulu nih. Apakah Ekil tahu tentang IKNB itu apa sih? Gak tahu lah. Lembaga jasa keuangan itu berkaitan dengan program pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Lembaga keuangan khusus yang dimaksud salah satunya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau yang bisa disebut kalian itu LPEI. Oh, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Ya. atau disebut dengan LPEI. Nah, kira-kira bagaimana cara program kerja LPEI ini untuk mensejahterakan produk Indonesia? Sesuai namanya aja, LPEI bertugas untuk mendorong kegiatan pengiriman barang ke luar negeri atau pembiayaan ekspor nasional. Indonesia Exim Bank memfasilitasi pembiayaan ekspor nasional dari pembiayaan konvensional berupa bayar kredit, terus kredit investasi ekspor, dan lain-lain. Oke, jadi teman-teman semuanya, Sobat Asia sekalian, dengan adanya LPEI ini, kita bisa menaikkan produk yang ada di Indonesia, produk asli Indonesia, untuk memiliki daya saing tinggi dan juga dapat diekspor ke internasional. Betul. Jadi dapat memperkenalkan dan mendukung produk asli Indonesia. Betul sekali. Itu tujuan dari LPEI. Nah, kira-kira nih Ekil, sumber dana yang dimiliki oleh LPEI itu berasal dari mana sih? Untuk sumber dana LPI bisa disalurkan dengan penerbitan surat berharga, yaitu pembiayaan sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak ditentukan untuk cash. Jadi bisa dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan alat seperti wesel, kartu kredit, terus cek berupa cek, atau deposito belit giro. Itu kami. Jadi dengan uang namun bukan uang. Iya. Oke. Kalau sekarang bisa disebut virtual account lah ya. Oke, bisa. Oke, teman-teman semuanya, itulah dia penjelasan tentang LPEI. Salah satu jenis dari lembaga jasa keuangan khusus. Nah, selain LPEI, ada juga nih PT Pegadaian dan juga PT Sarana. Wah, kayaknya Aisyah udah tahu nih tentang PT Sarana Multi Gria Finansial. Gimana kalau kita langsung aja tanya Aisyah deh.
Aisyah, apa sih perbedaan dari PT Pegadaian dan juga PT Sarana Multigria Finansial? Nah, jadi aku jelasin dulu ya Oke. satu-satu. Nah, PT Pegadaian ini adalah perusahaan keuangan yang meminjamkan yang meminjamkan memberi pinjaman, Memberi pinjaman. tapi kita itu kasih Jaminan. jaminan Oh, barang. oke. Dan jaminan barangnya itu berupa emas, perhiasan, elektronik dan lainnya. Juga manfaat dari si PT Pegadaian ini tersendiri itu memudahkan akses keuangan, kayak kita misalkan lagi butuh banget nih uang, kita desak, dan kita misalkan punya emas lah ya, kita benar-benar butuh nih, jadi kita berikan ke Pegadaian untuk Pegadaian Emasnya. jadi kita tuh bisa dapat uangnya. Oh, oke. Berarti kita memberikan jaminannya itu adalah emas untuk Iya. nanti diganti dengan uang. Uang. Oh, oke. Lalu cara kita untuk mendapatkan emas itu kembali gimana? Kita bisa ada tenggat waktunya, tapi Oh, ada tenggat waktu. jadi kita bagi lagi aja ke Pegadaiannya bawa suratnya yang pasti, terus kita bilang mau mana bisa mas. Oh, oke. Jadi kayak tebusan gitu ya. Iya. Nah, itu aja tentang PT Pegadaian. Kalau misalnya PT Sarana Multigria Finansial itu gimana? Kalau PT Sarana Multigria Finansial ini itu itu lebih kayak mungkin untuk usaha menengah atau apa nih, dalam jangka waktu berkepanjangan ataupun menengah, yaitu dari pasar modal ke sektor perumahan. Jadi kami bisa ngambil rumah pakai KPR. Oh, oke. Berarti kita dapat uangnya itu dari si PT Sarana Multigria Finansial untuk bisa mendapatkan rumah. Oh, oke. Jadi teman-teman semuanya nih, perbedaan antara PT Pegadaian dan juga PT Sarana Multigria Finansial itu adalah di produk yang ditawarkan. Kalau misalnya PT Pegadaian itu adalah tebusan, jadi kita itu memberikan barang terlebih dahulu yang kemudian akan menjadi jaminannya kan. Sedangkan kalau misalnya PT Sarana Multigria Finansial itu adalah sebuah fasilitas yang diberikan pemerintah agar kita bisa mendapatkan rumah. Ya, itu. Nah, teman-teman semuanya, tadi LPNI sudah, kemudian PT Pegadaian sudah, PT Sarana Multigria Finansial sudah. Lembaga Jasa Keuangan Khusus memiliki 3 lagi ya? Atau 2 lagi? Dua deh kayaknya ya. Dua. Memiliki 2 lagi yang bisa kita bahas nih. Yang pertama adalah PT Dana Reksa. Siapa nih yang tahu PT Dana Reksa? Saya tahu. Sudah pasti Aji Cahyadi lah orangnya. Aji, gimana sih cara progres berjalannya PT Dana Reksa itu sendiri? Ya, jadi untuk PT Dana Reksa sendiri itu merupakan perusahaan yang membawa berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada reksadana yang mencakup pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Oke, jadi lebih berhubungan pada investasi ya, Iya, pasti. betul. Iya betul, ada Lalu reksadana. aplikasi itu layanan perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Oke. Nah, kalau misalnya dari manfaatnya itu sendiri gimana tuh? Oh, manfaat dari si PT Dana Reksa ini gimana? Itu untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui peran aktif mendapatkan pendanaan melalui penawaran obligasi pada investor. Oke. Ini PT Dana Reksa itu menyediakan sebuah platform untuk perusahaan yang ingin berkembang, di mana ia dapat meminjamkan, dapat mencari investor. Jadi perusahaan tersebut dapat berkembang dengan adanya investor dari luar seperti ini ya. Betul. Oke, itulah dia yang disebut dengan PT Dana Reksa. Ya, selain PT Dana Reksa ada satu lagi nih. Kita semuanya betul. Ya, Terakhir. sobat Asia sekalian. Yang terakhir adalah PT Permodalan. Apa nama panjangnya? UMKM. Pertama-tama Oke, titit. Sobat
Sepertinya ada miskomunikasi nih. Betul. Sobat Asia sekalian. Untuk yang terakhir itu adalah, mari kita sebutkan bareng-bareng PT Permodalan Nasional Madani. Coba nih, Bapak Ateng. Bapak Ateng. Sebetulnya nama aslinya itu adalah Farel. Kenapa bisa jadi Ateng? Asal usulnya itu dari mana? Dari kecil sih, soalnya aku suka merayakan sama kamu kayak gitu. Dari abang ya. Ateng itu singkatan dari Anak tenil. anak tenil. Kayak anak bandel. Cuman di Asia kita tunjukin kalau Ateng itu bukan anak tengil. Oke. Mari kita tanya satu pertanyaan ini. Ateng, apa sih yang dimaksud dengan PT Permodalan Nasional Madani? PT Permodalan Nasional Madani adalah lembaga yang sumber rakyat. Mengapa lembaga keuangan milik pemerintah yang bertujuan untuk memperdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Oke, berarti PT Permodalan Nasional Madani itu memberikan modal terhadap UMKM yang ingin menumbuhkan usahanya sendiri, ya usaha. Kecil. Ya betul sekali, itu dia, usaha menengah kecil masyarakat. Nah, coba nih program kerja yang dihasilkan oleh PT Permodalan Madani itu seperti apa sih? Memiliki bidang usaha yang terdiri dari unit layanan modal mikro, ulang. Ulang merupakan program yang memberikan pelayanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil. Ulang telah dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, dan dukungan pengelolaan keuangan serta akses pasar bagi nasabah. Yang pertama, membina ekonomi keluarga sejahtera. Mekar. Mekar merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan kerja keras yang akan membuka UMKM. Lalu, pengembangan kapasitas usaha PKU. PKU merupakan layanan pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM di Indonesia. PKU terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu pelatihan nasabah ulang, pelatihan yang dikhususkan bagi nasabah ulang. Yang kedua, pembinaan klaster. Pelatihan yang didasarkan pada pengelompokan klaster. Yang ketiga, jasa manajemen. Jasa manajemen menghadirkan dua aktivitas, yaitu jasa manajemen untuk penguatan lembaga keuangan dan jasa manajemen untuk sektor real. Yang terakhir, program kemitraan. Program kemitraan dengan dua pola pembiayaan, yaitu secara konvensional dan syariah. Itu dia Sobat Asia sekalian. Paham? Pasti paham lah ya. Udah dijelasin. Udah jelasin panjang lebar masa nggak paham ya, Bil? Iya, sama dosen lulusan Unpad. Amin. Udah selesai, Amin. kelar semuanya. Kita semua pasti paham tentang IKNB, yaitu lembaga jenis keuangan khusus. Jadi ini buat Sobat Asia sekalian, kalau ingin mengawali bisnis, jangan ragu karena kita sudah menyediakan PT Permodalan Nasional Madani. Baiklah, Sobat Asia sekalian, itulah dia yang bisa kami jelaskan. Sudah sangat rinci, sudah sangat Jelas, mudah detail. dipahami, detail juga dari akar tetes semua yang ada di sini. Kami harapkan kita semua menjadi masyarakat Indonesia yang bijak. Sampai jumpa di acara Asia sekalian. Siap. Ekonomi Indonesia, stop pengangguran, hadirkan penghasilan. Bye bye.